Jika kau tak buta huruf dan hati, cukuplah bagimu bekal tuk mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brosis, apa kabar semua? Kembali di kelas audit bersama saya Ferdinand Aditama. Seperti yang disampaikan minggu kemarin, apakah kalian sudah mempelajari terkait materi hari ini, yaitu audit laporan keuangan dan jasa asuransi? Kalau sudah, silakan sampaikan apa yang kalian pahami dan mengerti tentang jasa asuransi. Silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita bahas ya. Kata assurance itu yang di dalam kamus Oxford adalah a positive declaration intended to give confidence, atau sesuatu pernyataan positif yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan. Pertanyaannya, keyakinan siapa? Tentu saja keyakinan pengambil keputusan. Oke, mereka harus memiliki keyakinan yang cukup untuk menjadikan laporan keuangan sebagai informasi yang mereka ambil sebagai keputusan secara reliable dan valid. Apa saja jenis jasa asuransi? Ada 3 jenis jasa asuransi, yaitu jasa atestasi, jasa asuransi lainnya, dan jasa non-asuransi. Untuk jasa asuransi lainnya dan jasa non-asuransi, saya akan meminta kalian untuk berdiskusi dengan kelompok belajarnya dan membuat makalah, juga memberikan contoh dari jasa-jasa tersebut yang akan dikumpul di e-learning. Sekarang kita masuk kepada jasa atestasi. Jasa atestasi adalah merupakan salah satu jenis asuransi yang diberikan oleh kantor akuntan publik untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentunya tentang suatu pernyataan dari suatu usaha atau entitas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan berfokus pada audit laporan keuangan. Menurut kalian, apa itu audit? Apa bedanya dengan accounting? Kalau kita lihat dari siklusnya, akuntansi atau accounting itu akan mulai dari bukti transaksi, kemudian setelah mengumpulkan proses dari pengumpulan bukti-bukti transaksi tersebut, mereka akan melakukan penjurnalan, lalu diklasifikasikan dalam buku besar dan dikumpulkan menjadi laporan keuangan. Sedangkan siklus audit itu kebalikan dari siklus akuntansi tersebut, di mana kita mulai dari laporan keuangan, kemudian kita akan melihat rincian dari laporan keuangan itu atau klasifikasinya yang ada di dalam buku besar. Setelah itu, kita memastikan pencatatannya sesuai dengan melihat jurnal yang ada pada pembukuan tersebut. Baru untuk membuktikan bahwa jurnal dan transaksi itu benar terjadi, kita akan lari ke transaksi atau bukti transaksi dari pencatatan tersebut untuk memastikan bahwa laporan keuangan itu sudah dicatat sesuai dengan apa yang terjadi. Kita masuk ke dalam definisinya. Menurut Ahrens, Elder, dan Beasley, dalam buku berjudul Auditing dan Jasa Asuransi, audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Oke, dari definisi tadi kita ambil poin-poin pentingnya. Poin pertama adalah proses atau pengumpulan data. Dalam pengumpulan data pasti terjadi sebuah proses. Dalam proses pengumpulan data ini, maka auditor akan melaksanakan tugas
dalam mengumpulkan bukti-bukti dan juga data-data yang diperoleh dari si auditinya. Yang berikutnya adalah evaluasi. Setelah proses tadi, maka akan ada pertanyaan. Untuk apa dikumpulkan data tersebut? Dan untuk apa proses tersebut dilakukan? Yaitu untuk evaluasi. Jadi kalimat evaluasi ini menjadi kalimat yang penting dalam definisi audit. Di mana evaluasi di sini menggambarkan bagaimana audit dilaksanakan dari output ya, jadi dari keluarannya yaitu laporan keuangan, kemudian ke proses, lalu melihat inputnya atau buktinya. Kalau kita bicara evaluasi pasti dari belakang dong, yang sudah terjadi sampai kenapa itu bisa terjadi. Berikutnya pertanyaannya adalah apa yang dievaluasi. Oke, jadi kita harus buat pertanyaan di diri kita dalam proses pembelajaran ini untuk mengetahui dan memahami apa yang sedang kita pelajari. Jawabnya adalah bukti audit. Jadi poin berikutnya adalah bukti audit. Bukti audit ini adalah yang dikatakan bukti itu biasanya harus memiliki informasi. Jadi bukti audit ini didapat dari mana? Dari proses tadi, pengumpulan data tadi. Maka bukti tersebut harus reliable dan valid. Kemudian bukti tersebut setelah dievaluasi dilakukan apa? Yaitu membandingkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi poin keempatnya adalah kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Apa yang dimaksud kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan? Kesesuaian informasi di sini adalah pada saat kita melakukan audit, kita akan mendapatkan bukti yang memiliki informasi. Di situ kita mendapatkan informasi yang akan kita bandingkan dengan kriteria yang ditetapkan, atau dengan kata lain standar. Maka kita akan membandingkan apa yang terjadi dengan standarnya. Kemudian setelah semua itu dilakukan, kemudian kita membandingkan sesuai dengan standar, apakah ada kesalahan material di dalamnya atau tidak dari bukti-bukti yang diterima tadi. Kita harus ada poin yang terakhir. Pertanyaannya adalah dilakukan oleh siapa? Ini yang dalam poin terakhir atau poin 5 ini yang kita garis bawahi adalah dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang apa tujuan dari audit tersebut. Jadi audit itu tujuannya apa sih? Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan atau entitas. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABLU, dan di Indonesia biasanya disebut standar akuntansi keuangan ya, berdasarkan standar tentu. Demikian penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Percayalah apa yang disampaikan ini hanya 30% dari pembahasan terkait dengan materi tersebut. Karena pembelajaran tidak hanya di kelas, kalian harus mencarinya di luar kelas, yang nanti akan kita bahas dengan cara berdiskusi. Ini hanya pematik saja, dan kalian saya harap punya pemahaman yang cukup untuk itu dan mencapai apa yang ditujukan dalam perencanaan pembelajaran kita. Tetap jadi anak yang pintar, karena smart people ada di channel sebelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.